Selamat datang di dunia novel. Episode 6301, Mata Terbuka. Ketika Chu Feng dan Long Zuoyan kembali ke Totem Tianhe, Wang Qiang, Xiao Yuer, Long Chengyu dan yang lainnya telah kembali lebih awal melalui cara Long Zuoyan. Tetapi mereka tidak mengatakan apapun tentang energi surgawi. Adapun apa yang mereka lakukan, orang-orang dari klan Naga Totem tidak bertanya banyak. Apa yang paling mereka khawatirkan adalah Long Zuoyan. Akankah Tuan Naga leluhur di mata mereka benar-benar membiarkan mereka pergi? Baru pada saat Long Zuoyan kembali bersama Chu Feng, klan Naga Totem merasa lega. Meskipun Long Zuoyan selalu menyembunyikan wajahnya dan menjaga jarak saat menghadapi mereka. Namun kali ini sikapnya jauh lebih baik. Ketika Long Zuoyan mengusulkan untuk mengambil beberapa harta dari tempat rahasia klan Naga Totem juga bekerja sama dengan sangat baik. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa harta karun itu berhubungan dengan Tuan Naga leluhur dan awalnya milik Long Zuoyan. Faktanya, dengan identitas Long Zuoyan, orang-orang dari klan Naga Totem tidak akan ragu memberikan apapun yang dimintanya, bahkan jika itu berarti nyawa mereka. Pada saat ini, di tempat rahasia klan Naga Totem, Chu Feng dan para pemuda berbakat lainnya, serta para pemimpin tingkat tinggi klan Naga Totem semuanya berkumpul di sini. Jie Shanxian, Master Hai Xing, dan Jie Tiannian hanya tergeletak di tanah. Tidak jauh dari sana, ada formasi besar yang membentang melintasi langit dan bumi. Ini adalah formasi yang diatur oleh Long Zuoyan sendiri. Ada 3 harta dalam formasi tersebut. Ketiga harta karun ini semuanya merupakan barang untuk dibudidayakan. Mereka telah diwariskan hingga hari ini dan tidak banyak lagi kekuatannya yang tersisa. Namun, karena semuanya mempunyai hubungan dengan Tuan Naga leluhur, maka benda-benda tersebut masih terpelihara hingga kini, bahkan pada awalnya disimpan di suatu tempat rahasia dan dijaga ketat. Faktanya, Long Zuoyan meminta klan Naga Totem untuk mendapatkan lebih dari 3 item ini, tetapi karena waktu yang lama, yang lain telah sepenuhnya kehilangan kekuatan naga sejati mereka. Pemimpin klan Naga Totem dan sekelompok tetua klan Naga Totem dan generasi muda seperti Long Chengyu dan Long Musi semuanya sibuk mengelilingi formasi. Namun hanya orang-orang seperti itu saja yang ada di sana. Huahua dan Xia Xingchen juga berada di klan Naga Totem, tetapi masalah ini melibatkan Long Zuoyan, jadi klan Naga Totem bertindak dengan standar kerahasiaan tingkat tertinggi dan bahkan tidak memberitahu Huahua dan Xia Xingchen. Sementara semua orang sibuk, Long Zuoyan duduk di kursi yang mendominasi dan menarik Chu Feng untuk mengobrol dengannya. "Kakak, kekuatan naga sejati yang tersisa sudah tidak banyak lagi, kan?" Chu Feng sedikit khawatir. Asalkan bisa diekstraksi, itu sudah cukup untuk mengobatinya. Namun meskipun sangat sedikit, tingkat kesulitan untuk mengekstraknya tetap sama. Long Zuoyan melirik formasi itu dan mendapati bahwa itu hampir siap, jadi dia berdiri dan menatap klan Naga Totem. "Biarkan aku mengatakan beberapa patah kata. Dengan emosiku, jika bukan karena Chu Feng, klan Naga Totem MU tidak akan ada lagi. Dan ketiga orang ini sangat penting bagi saudaraku Chu Feng. Mereka harus diselamatkan. Namun, aku juga memberitahumu dengan jelas bahwa mengekstraksi kekuatan naga sejati tidaklah mudah, dan kau bahkan bisa kehilangan nyawamu. Jadi kamu tahu apa yang harus dilakukan, kan?" Begitu Long Zuoyan mengatakan ini, suara-suara bergema dari seluruh klan Naga Totem menanggapinya. "Kami mengerti." Pada saat yang sama, pemimpin klan Naga Totem, Long Chengyu, Long Musi dan yang lainnya melangkah ke tengah formasi dan mulai mengaktifkan formasi. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, yaitu menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk mengaktifkan formasi dan mengekstraksi sedikit kekuatan naga sejati yang tersisa dari ketiga harta karun tersebut. Namun hal ini memang tidak mudah. Tak lama kemudian, mereka mengerutkan kening, meringis,
dan ekspresi kesakitan tampak di wajah mereka. Yang pertama menunjukkan tanda-tanda kesulitan adalah para tetua, dan kemudian pemimpin klan naga totem tidak tahan lagi. Mereka yang bertahan paling lama adalah Long Chengyu dan Long Musi. Ini menunjukkan bahwa yang dipertandingkan di sini adalah garis keturunan, bukan kultivasi. Namun tak lama kemudian, wajah mereka mulai tampak jelek. Seiring berjalannya waktu, semua orang tampak semakin lemah. Itu lebih dari sekedar rasa sakit. Jika mereka meneruskannya, mereka benar-benar akan kehilangan nyawa. Tetapi tidak ada seorang pun dalam inti formasi yang memilih untuk menyerah. Karena mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membalas budi Chu Feng dan juga kesempatan untuk membalas budi Tuan Naga leluhur. Mereka harus melakukan yang terbaik, bahkan jika itu berarti kematian. Semua orang bisa melihat usaha mereka, dan Chu Feng tentu saja melihatnya juga. Hanya saja mereka sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan mempertaruhkan nyawa, tapi hasilnya tidak begitu baik. Kekuatan naga sejati yang sesungguhnya tidak dapat diekstraksi sama sekali. Jika mereka melanjutkan, kekuatan naga sejati tidak akan bisa diekstraksi dan teman-teman Chu Feng beserta keluarga mereka harus mati terlebih dahulu. Kakak, bolehkah aku mencoba formasi ini? Chu Feng bertanya. Jika kamu ingin mati, maka teruskan saja dan cobalah. Aku akan memastikanmu mati. Perkataan Long Zuoyan tidak diragukan lagi membantah ide Chu Feng. Hanya darah klan naga yang bisa. Chu Feng tidak menyerah. Saudaraku, aku tahu garis keturunanmu tidak sederhana. Namun, garis keturunan naga sejati adalah kekuatan garis keturunan yang paling mendominasi di dunia. Garis keturunan apapun, kekuatan apapun, akan ditekan dalam konfrontasi langsung dengan kekuatan naga sejati. Dan formasiku telah memperbesar kekuatan garis darah naga sejati. Ini adalah wilayah kekuasaan mutlak garis darah naga sejati. Oleh karena itu, formasi ini hanya dapat diaktifkan oleh orang-orang dengan darah naga, meskipun mereka adalah keturunannya. Namun, jika ada orang luar yang ikut campur, kekuatan naga sejati akan merasakannya dan segera melancarkan serangan. Serangan balik akan bergabung dengan formasi dan dapat membunuhmu dalam sekejap. Kau tahu, kekuatan naga sejati telah keluar dari tubuhku selama bertahun-tahun. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, ia mandiri. Jika ia menyerangmu, aku, kakakmu, tidak dapat berbuat apa-apa. Biarkan mereka datang. Pokoknya, mereka berutang budi padamu dan akan membalasnya dengan kematian mereka sendiri. Kalau mereka tidak memaksa, aku akan membunuh mereka. Ketika Long Zuoyan berbicara, dia juga sedang duduk di kursi. Nada suaranya tidak menunjukkan bahwa dia peduli dengan kehidupan Long Chengyu dan orang lain. Sekalipun mereka mati seperti ini, dia tidak peduli. Meskipun Long Zuoyan sangat baik kepada Chu Feng, sikapnya terhadap Long Chengyu dan yang lainnya sedikit berbau penyihir. Kakak, selain cara ini, apakah ada cara lain untuk menyembuhkan ketiga kakakku? Chu Feng bertanya. Itu saja. Jika kau tidak bisa mengekstraksi kekuatan naga sejati, tidak ada yang bisa kulakukan sebagai adikmu. Long Zuoyan mengangkat bahu. Mendengar ini, Chu Feng melompat langsung ke tengah formasi. Tanpa berkata apa-apa, dia mengaktifkan kekuatan darahnya dan bergabung ke dalam formasi. Apakah kamu mencoba untuk mati? Long Zuoyan, yang sedang duduk di kursi, sangat terkejut hingga dia langsung berdiri. Seperti yang diduga, setelah Chu Feng melepaskan kekuatan garis keturunannya, raungan naga yang melengking datang dari 3 harta mengguncang istana dengan hebat. Setelah itu, 3 aura mengerikan dilepaskan, dan sebenarnya ada 3 bayangan naga yang menutupi seluruh formasi. Melihat ketiga bayangan naga itu, wajah semua anggota klan naga totem berubah drastis.
Itulah garis keturunan naga yang sebenarnya, yang menekan mereka dari kedalaman jiwa mereka. Melihat situasi ini, Long Zuoyan sedikit mengernyit dan mengucapkan beberapa mantra sihir. Dia siap menanggapi. Dia tidak akan peduli jika sesuatu terjadi pada klan naga totem, tetapi dia tentu tidak akan tinggal diam dan melihat Chu Feng mati. Mendesis namun, seolah merasakan adanya provokasi, kekuatan darah yang dilepaskan oleh Chu Feng tiba-tiba berubah, menerobos formasi dan memenuhi dunia yang terlihat. Hanya sepasang mata besar, seperti 9 matahari, tetapi lebih besar dari matahari. 9 guntur muncul. Perasaan tertekan itu, belum lagi orang-orang yang hadir, bahkan 3 hantu naga raksasa kembali ke 3 harta. Setelah itu, 9 binatang guntur itu segera menyusut, dari menutupi langit dan bumi menjadi menutupi formasi. 3 nyala api emas juga mulai memancar dari ketiga harta karun itu dan melayang menuju sebuah wadah di dalam formasi itu. Melihat pemandangan ini, bahkan Long Zuoyan yang berpengetahuan luas melebarkan matanya dan berkata tanpa sadar, ini benar-benar membuka mata. Karena dia tahu bahwa Chu Feng berhasil. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.